Pemirsa, hari ini penambahan kasus positif COVID-19 kembali menyentuh angka 1.000. Total kasus positif kini menjadi 47.896, sementara penambahan paling banyak terjadi di Jawa Timur. Hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen, baik dengan TCM maupun dengan PCR, sebanyak 17.908 spesimen. Sehingga kumulatif sampai dengan saat ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 666.219 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.051 orang, sehingga akumulasinya menjadi 47.896 orang. Kalau kemudian kita lihat sebaran dari kasus positif yang didapatkan hari ini, ada 5 provinsi yang melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian DKI Jakarta 160 kasus baru dan 100 sembuh. Sulawesi Selatan 154 kasus dan 42 sembuh. Sumatera Utara 117 kasus dan 3 sembuh. Papua 55 kasus dan tidak ada laporan sembuh. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus konfirmasi yang dilaporkan hari ini. Sebagai contoh, Jawa Tengah hari ini melaporkan kasus baru 49 orang, namun sembuh ada 50 orang. Kalimantan Selatan 27 kasus baru, 28 sembuh. Sumatera Selatan 16 kasus baru dan 47 sembuh. Banten 9 kasus baru dengan 13 sembuh. Kemudian Sumatera Barat 5 kasus baru dengan 20 sembuh. Jambi 2 kasus baru dengan 20 sembuh. Maluku 1 kasus baru dan 4 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus namun melaporkan ada 10 kasus sembuh. Bangka Belitung juga demikian. Dalam konferensi pers kemarin, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Wisnu Tama, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, mengumumkan pembukaan kawasan pariwisata alam yang tersebar di 270 kabupaten kota dalam zona hijau dan atau zona kuning. Perlu diketahui saudara-saudari, sejak 2017, wisata alam seperti ekoturism, marine tourism, dan adventure adalah salah satu andalan pariwisata Indonesia, selain event budaya dan kegiatan olahraga yang juga sukses meraih perhatian wisatawan. Dan yang paling penting, Ketua Gugus Tugas menyatakan bahwa pembukaan kembali aktivitas masyarakat di bidang ini mempertimbangkan keinginan masyarakat yang sudah diikuti oleh persiapan-persiapan secara terukur dan terus-menerus oleh pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah. Kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap adalah yang berbasis ekosistem dan konservasi dan dengan tingkat resiko COVID-19 yang paling ringan, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Selain resiko rendah, pariwisata berbasis alam terbuka menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Rakyat yang mempromosikan pembangunan atau ekonomi berkelanjutan dengan memadukan pelestarian alam, edukasi, dan promosi kesadaran menjaga lingkungan hidup, dan ekonomi lokal yang berkelanjutan atau sustainable economy. Dan berbagai prediksi ekonomi memberikan sinyal bahwa kegiatan wisata yang berbasis alam atau outdoor paling cepat rebound. Karena ekoturism adalah wisata dengan minat khusus, kembalinya ekowisata Indonesia akan juga berhubungan dengan wellness tourism. Saudara-saudari, para penggiat wisata alam dan pengelola kawasan, ingat pesan Ketua Gugus Tugas dan Menteri Pariwisata dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Kawasan pariwisata alam dibukanya secara bertahap dan batasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas. Jadi, tidak boleh ada kerumunan dan selalu jaga jarak aman. Teknis pembukaan lokasi daya tarik wisata terkait dari jam dan operasional tergantung dari ketentuan yang berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah dan harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Setelah belajar di rumah akibat pandemi COVID-19, para santri di sejumlah pondok pesantren di Sumeneb, Jawa Timur mulai kembali. Protokol kesehatan diberlakukan di area pesantren sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Pakai maskernya ya, tetap memakai masker. Maskernya tetap dikenakan. Para santri di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Selasa pagi kembali ke pesantren. Para santri dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri mulai berdatangan. Hal ini setelah pengasuh pondok pesantren menerapkan masa new normal. Sebelum masuk ke asrama, santri diwajibkan menggunakan masker. Protokol kesehatan juga diterapkan seperti cuci tangan, masuk ke bilik penyemprotan disinfektan, serta pemeriksaan suhu tubuh. Sebelumnya, para santri diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing selama 2 pekan sebelum kembali ke pesantren. Ada sekitar lebih dari 8.000 santri yang mayoritas yang sekitar 40% adalah dari luar Jawa. Baik itu naik bis dan sebagainya, kita akan meriksa kembali dokumen, meriksa kembali kesehatan, dan kita filter sebaik-baiknya bersama dukungan dengan tim COVID yang ada di Sumeneb. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan lancar dan tidak terjadi apa-apa dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya petugas medis, sejumlah fasilitas lain seperti ruang isolasi hingga ambulans juga disiapkan oleh pihak pondok pesantren. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Antrian panjang terjadi saat pembagian bantuan sosial di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten siang tadi. Warga abaikan jaga jarak dan sebagian tidak memakai masker. Banyaknya warga yang ingin lebih dulu mendapatkan bantuan sosial membuat aksi saling dorong sempat terjadi hingga seorang ibu nyaris terjatuh. Meski sudah ditertibkan petugas, warga yang mengantri sejak pagi ini tetap tidak tertib dan abaikan jaga jarak. Selain itu, sebagian warga juga tidak menggunakan masker. Total ada 1.178 warga Desa Cikande penerima bantuan sosial tunai tahap ketiga dari Kementerian Sosial. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, warga desa Lasang Barat mengamuk di kantor desa setempat. Warga yang kesal dan protes lantaran pemerintah desa belum menyalurkan dana bansos COVID-19 mengusir kepala desa dan perangkatnya. Warga desa Lasang Barat, Takalar marah dan masuk ke kantor desa Lasang Barat, Kecamatan Polong, Bengkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Bahkan warga mengusir kepala desa dan perangkat kantor desa. Warga yang kecewa menyegel kantor desa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Warga protes dan marah lantaran hingga kini pemerintah desa belum menyalurkan dana bantuan sosial COVID-19. Mereka makin geram karena diduga kepala desa Lasang Barat menggunakan dana bantuan COVID-19 untuk pengadaan 15 unit sepeda. Mengenai persoalan yang COVID-19, dana COVID-19 dilarikan ke sepeda yang katanya 15 unit sepeda. Namun pihak desa membantah pengadaan sepeda untuk kepala dusun dan perangkat desa bukan berasal dari anggaran dana bansos COVID-19. Kita kasih untuk untuk kepala dusun dengan perangkat desa itu. Tapi bukan dana desa itu, kan apabila anggaran belanja desa. Ya itu. Itu berapa dianggarkan itu untuk pembelian sepeda 15 unit? Kalau 15 unit itu kita anggarkan itu antara 18 sampai antara 1.800.000 sampai 2 juta kan. 2 juta. Iya kan ada sepeda lipat, ada yang sepeda gunung. Kantor yang disegel akan dibuka kembali bila pemerintah desa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara perangkat desa yang kantornya disegel tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, pada masa pandemi COVID-19, angka perceraian di Kota Semarang mengalami kenaikan. Pada fase Maret hingga Mei, tercatat 533 kasus perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Kota Semarang. Kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 membuat sejumlah orang memilih untuk berpisah atau bercerai dengan pasangannya.
Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020 ini, jumlah pemohon cerai mencapai 1.586 pemohon. Bahkan pada periode Maret hingga Mei 2020, jumlah perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Setiap hari Pengadilan Agama Semarang sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Semarang, angka perceraian di Semarang pada bulan Maret terdapat 210 kasus, bulan April 226 kasus, dan sempat menurun pada bulan Mei di angka 98 kasus, kemudian kembali naik pada bulan Juni menjadi 291 kasus. Kasus pemohon cerai yang didominasi oleh wanita ini mayoritas karena alasan ekonomi. Tidak pernah dikasih nafkah, dia punya utang di bank, terus dia nggak mau bayar. Kendaraan ada satu di rumah saya, tapi atas nama saya. Kami juga untuk bayar utang BRI. Dia sudah tidak ngakui anak juga, padahal dia punya anak. Meski angka perceraian tergolong tinggi, pihak Pengadilan Agama telah memberikan jalan mediasi, namun hal tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk kembali menyalurkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, optimis penyaluran beras ke 10 juta KPM akan berjalan dengan baik. Perum Bulog kembali mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan sebanyak 15 kg beras per bulan. Oleh karenanya dibutuhkan 150.000 ton beras Bulog. Bulog juga diminta menyiapkan 450.000 ton untuk kebutuhan 3 bulan. Bulog akan mendapat penugasan dari Menteri Sosial. Kita akan menyalurkan kembali di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia yang dalam 1 bulan itu kita harus bisa mendistribusikan di seluruh Indonesia untuk tahap pertama ini adalah 10 juta KPM yang masing-masing KPM itu mendapatkan 15 kg beras. Buas optimis penyaluran beras ke 10 juta KPM akan berjalan dengan baik jika dilakukan langsung oleh Bulog. Pasalnya terbukti saat kelancaran penyaluran bansos beras di Jabodetabek untuk 3,25 juta warga yang terdampak COVID-19 sebesar 25 kg per keluarga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh anak-anak panti asuhan. Selain hanya bisa beraktivitas di dalam asrama, penghuni panti asuhan juga mengalami kesulitan karena berkurangnya donasi dari donatur tetap yang selama ini memberi dukungan terhadap kehidupan mereka. Lantunan musik grup Rebana dan Marawis Panti Asuhan Anak Putra 4 Cengkareng, Jakarta Barat ini sudah lama tak terdengar oleh masyarakat. Jika biasanya anak-anak ini diundang untuk banyak tampil di berbagai acara, kali ini pertunjukan hanya bisa mereka tampilkan di dalam panti. Sambil latihan, mereka juga menghibur sesama penghuni panti yang kini tengah sama-sama menjalani masa karantina akibat pandemi corona. Keceriaan anak-anak panti semakin bertambah ketika tim MNC Peduli dan produser Pangan Asia memberikan nasi kotak dan minuman segar sebagai menu makan siang mereka. Ratusan nasi kotak hasil penggalangan dana masyarakat yang dibeli dari pelaku usaha mikro kecil menengah ini juga disalurkan ke Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ya, saya ucapkan terima kasih kami dari keluarga besar PSA PU4 di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI kepada MNC Peduli. Kami ucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan dari MNC Peduli. Terima kasih kepada MNC Peduli yang telah memberikan apresiasi kepada kami, warga binaan kami di PSBD Budi Bakti. Ini semoga bermanfaat bagi warga binaan kami.
MNC Peduli bersama produser Pangan Asia akan terus menyalurkan nasi kotak untuk memberikan keceriaan bagi anak-anak penghuni panti asuhan di Jakarta dan sekitarnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan pengeluaran panti asuhan yang tengah mengalami penurunan jumlah donasi sejak corona mewabah di Indonesia. Selama masa pandemi ini kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin. Kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami. Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya untuk berpartisipasi. Pandemi COVID-19 masih belum usai. MNC Peduli mengajak masyarakat Indonesia untuk turut menyalurkan donasinya melalui rekening MNC Peduli. Berapapun bantuan yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Suasana haru menyelimuti pemakaman dua bocah di Medan, Sumatera Utara yang dibunuh ayah tirinya. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.